Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Guru akan membahas tema 6 subtema 3 pembelajaran 1, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kelas 5 sekolah dasar. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk subtema 1 itu kemarin suhu dan kalor. Lalu subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Dan subtema 3 yang akan kita pelajari kali ini, baru masuk ke pembelajaran 1, subtema 3 ini, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Mata pelajaran yang kita pelajari di pembelajaran 1 ini bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan menggarisbawahi kata kunci, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Lalu dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga ini dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Ini subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar yang menunjukkan panah itu TV ya, televisi. Televisi itu sumber informasi media elektronik. Lalu perpindahan kalor atau perpindahan panas ini ditunjukkan pada tanda panah kegiatan seorang ibu dengan anaknya sedang memasak. Nah, di sini masih ingatkah kalian dengan perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Ya, di sini perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ada juga yang tidak. Nah, ini penghantar panas. Jadi penghantar panas ini ada dua. Ya. Ada bahan konduktor dan bahan isolator. Dan ada juga yang semikonduktor. Nanti Pak Guru jelaskan. Nah, sekarang Pak Guru mau menjelaskan tentang bahan konduktor. Apa itu bahan konduktor? Ya, bahan konduktor itu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Itu disebut dengan konduktor. Lalu bahan konduktor yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya terbuat dari logam. Lalu jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Nah, ini contoh bahan konduktor yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sendok, ada panci, ada kuali. Nah, di sini contoh bahan konduktor, bahan-bahan yang mudah untuk mengalirkan panas. Nah, lanjut sekarang ke bahan isolator. Bahan isolator itu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, disebut dengan isolator. Nah, berarti bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik ya, tidak dapat menghantarkan panas ini disebutnya dengan isolator. Lalu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Ya, ini kata-kata yang tadi yang pertama. Ya, lalu beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator itu, nah perlu diingat di sini ya. Jadi beberapa bahannya itu apa aja? Ada kayu, ada plastik, lalu penggunaan bahan ini banyak kita jumpai juga di sekitar kita ya. Lanjut ke bahan isolator, contohnya. Nah, di sini contohnya bisa dilihat pada gambar di sini ada kain, sarung tangan, lalu apa sih namanya itu? Tempat sendok nasi ya, sendok nasi yang terbuat dari kayu di sini. Nah, lalu sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Jadi ada juga bahan yang sedikit untuk menghantarkan panasnya. Nah, ini disebutnya dengan bahan semikonduktor.
Nah, di sini lanjut Pak Guru jelaskan, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Ya, jadi di sini bahan konduktor sama bahan isolator bisa digunakan pada alat yang sama. Contoh di sini ada sebuah panci. Nah, di sebuah panci itu untuk tutup panci itu atasnya dengan menggunakan bahan isolator, itu bahan plastik ya. Jadi tidak dapat menghantarkan panas. Jadi ketika memasak itu lalu membuka tutup pancinya nggak panas. Karena apa? Karena bahannya terbuat dari bahan isolator, itu terbuat dari plastik ya. Nah, lalu gagang panci. Ya, gagang pancinya juga itu isolator. Karena kalau misalnya konduktor ya pasti nggak bisa dipegang pancinya ketika sedang memasak. Lalu bahan konduktor yang mana? Nah, itu lempengan besi atau aluminium itu yang terkena langsung ke api, sumber api dari kompor tersebut. Nah, itu bahan konduktor. Jadi jangan sekali-kali kalian pegang kalau misalnya sedang memasak atau kalian penasaran, ini panas nggak? Nah, kan bisa aja seperti itu. Ya, lanjut. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, di sini perhatikan dengan sesama bacaan di atas ya. Jadi bacaan itu biasanya terdapat pada buku ya. Menemukan beberapa kata-kata yang tidak kalian maksudnya gini, kata-kata yang kalian tidak mengerti. Nah, misal di sini ada kata lalu diartikan menggunakan kamus bahasa Indonesia. Berarti kalian harus menyiapkan kamus bahasa Indonesia. Misal di sini ada kata bahan. Bahan itu artinya apa dalam kamus? Dalam kamus bahasa Indonesia itu. Lalu menghantar, konduktor, isolator. Nah, itu artinya apa dalam kamus tersebut? Lalu dibuat kalimat ya. Untuk tugas-tugas nanti Pak Guru kirim lewat share lewat WhatsApp grup ya. Seperti biasa. Di sini Pak Guru hanya menjelaskan materinya saja. Ya, selesai. Untuk pembelajaran 1 subtema 3 ini, pembelajaran pertama ya, dalam subtema 3 ini selesai. Ya, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.